Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo para sahabat investor, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham, tempat mengobrol investasi jangka panjang dengan santai, tapi tetap serius. Hari ini, topiknya super penting. Dana pensiun, di mana kita akan berbicara tentang saham yang bisa dikoleksi untuk horizon panjang, bukan trading cepat. Kita akan bahas 5 saham blue chip Indonesia yang layak dipertimbangkan untuk dana pensiun. Dan kali ini, kita update dengan data laporan keuangannya yang terbaru, plus 10 tahun pertumbuhan CAGR, Compound Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang menghitung rata-rata pertumbuhan investasi secara majemuk atau dalam periode tertentu, baik itu pendapatannya, laba bersihnya, pertumbuhan harga sahamnya, dan histori besaran dividen yang diberikan. Berikut adalah daftar saham-saham yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, PT Bank Sentral Asia Tbk yang berkode saham BBCA. Yang kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang berkode saham BBRI. Ketiga, PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI. Yang keempat, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang berkode saham BNGA. Dan yang kelima, PT El Nusa Tbk yang berkode saham ELSA. Mari kita mulai satu persatu. Yang pertama, PT Bank Sentral Asia Tbk yang berkode saham BBCA. Dengan market cap yang mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah, pendapatan BBCA dalam 10 tahun terakhir terus bertumbuh, dengan CAGR-nya mencapai 7,4% per tahun. Kemudian, untuk CAGR pertumbuhan laba bersihnya dalam 10 tahun terakhir sebesar 10,9% per tahunnya. Lalu, untuk pergerakan harga sahamnya yang terus naik dalam 10 tahun terakhir, CAGR-nya mencapai 11,3% per tahun. Sedangkan, dilihat dalam 10 tahun terakhir, BBCA sangat rutin sekali membagikan dividennya, di mana dividen payout ratio yang terakhir diberikan mencapai 63,91%, dengan yield yang diperoleh sebesar 3,56% bila dibandingkan dengan harga sahamnya per video ini dibuat. Bila disimulasikan, untuk dana pensiun, jika para sahabat investor berinvestasi 1 miliar rupiah saat ini di saham BBCA, maka passive income atau dana pensiun yang bisa diperoleh setiap tahunnya adalah dari kenaikan harga sahamnya dengan CAGR 11,3% setiap tahunnya, para sahabat investor bisa memperoleh passive income sebesar 113 juta rupiah setiap tahunnya. Dan dari dividen yield-nya yang sebesar 3,56%, ini dengan catatan yield-nya bisa berubah setiap tahun, para sahabat investor memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar 35.600.000 setiap tahunnya. Sehingga total perkiraan passive income atau dana pensiun yang bisa para sahabat investor peroleh setiap tahunnya bila berinvestasi di BBCA sebesar 1 miliar rupiah adalah sebesar 148.600.000 atau yield-nya mencapai 14,8% setiap tahunnya. Kesimpulannya, BBCA mempunyai pertumbuhan yang cukup kuat dan dividen yang menarik. Ini cocok untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang berkode saham BBRI. Market cap BBRI saat ini mencapai 550 triliunan rupiah, di mana pertumbuhan pendapatan BBRI dalam 10 tahun terakhir mencapai 7,8% untuk CAGR-nya per tahun. Lalu, untuk pertumbuhan laba bersihnya dalam 10 tahun terakhir juga, CAGR-nya mencapai 7,6% per tahun. Sedangkan untuk pergerakan harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan CAGR-nya mencapai 6% per tahunnya. Kemudian, untuk histori dividen BBRI, dalam 10 tahun terakhir, BBRI sangat rutin sekali membagikan dividennya, di mana dividen payout ratio yang terakhir diberikan sebesar 95,72%,
dengan yield mencapai 8,81% bila dibandingkan dengan harganya sekarang. Bila disimulasikan, untuk dana pensiun jika para sahabat investor berinvestasi 1 miliar rupiah saat ini di saham BBRI, maka perkiraan passive income atau dana pensiun yang bisa diperoleh setiap tahunnya adalah dari kenaikan harga sahamnya dengan CAGR 6% setiap tahunnya, para sahabat investor bisa memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar 60 juta rupiah. Dan dari dividen yield-nya yang sebesar 8,81%, dengan catatan yield-nya bisa berubah setiap tahunnya, para sahabat investor memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar Rp88.100.000. Sehingga, total perkiraan passive income atau dana pensiun yang bisa para sahabat investor peroleh setiap tahunnya bila berinvestasi 1 miliar rupiah di BBRI adalah sebesar Rp148.100.000 atau yield-nya mencapai 14,8% setiap tahunnya. Kesimpulannya, BBRI sangat menarik karena pertumbuhan dan dividen cukup agresif, cocok bila kita targetkan pertumbuhan dan pendapatannya. Kemudian yang ketiga, PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI. Untuk ASI yang memiliki market cap sebesar 250 triliunan rupiah, bisa kita jabarkan CAGR pertumbuhan pendapatannya dalam 10 tahun terakhir mencapai 6% per tahunnya. Kemudian, untuk laba bersihnya memiliki CAGR pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir mencapai 8% per tahunnya. Sedangkan CAGR ASI dalam 10 tahun terakhir untuk pertumbuhan harga sahamnya kurang komprehensif, dikarenakan harganya berfluktuatif di rentang harga Rp3.230 sampai Rp9.350 per lembar sahamnya. Akan tetapi, melihat harga sahamnya per video ini dibuat di harga 6 ribuan dan juga melihat pertumbuhan laba bersihnya yang terus bertumbuh setiap tahunnya, di mana ASI adalah perusahaan sangat besar dengan diversifikasi bisnis di bidang otomotif, alat berat, keuangan, dan agribisnis, saham ini masih cocok sebagai saham jangka panjang untuk dana pensiun, di mana strategi yang bisa digunakan di sini adalah beli saat harganya turun dan jual saat harganya naik untuk mencari harga wajarnya. Untuk dividennya, ASI memiliki histori yang terus membagikan dividen setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir, di mana dividen payout ratio yang terakhir diberikan sebesar 50,37%. Dan yield-nya mencapai 6,34% bila dibandingkan dengan harganya per video ini dibuat. Bila kita simulasikan dari yield dividennya saja yang sebesar 6,34%, di mana ini bisa berubah setiap tahunnya, jika para sahabat investor berinvestasi 1 miliar rupiah di saham ASI, maka perkiraan passive income atau dana pensiun yang bisa diperoleh sebesar Rp63.400.000 setiap tahunnya. Ingat, ini hanya dari besaran dividen ASI saja. Selanjutnya yang keempat, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang berkode saham BNGA. Kembali lagi ke saham perbankan, dengan kapitalisasi pasar yang mencapai 44 triliunan rupiah, untuk pertumbuhan pendapatan BNGA dalam 10 tahun terakhir mencapai 1,5% untuk CAGR-nya per tahun. Walaupun kecil, tapi masih tetap bisa bertumbuh. Lalu, untuk pertumbuhan laba bersihnya dalam 10 tahun terakhir juga, CAGR-nya mencapai 12,9% per tahun. Sedangkan, untuk pergerakan harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan CAGR-nya mencapai 7,3% per tahunnya. Kemudian untuk histori dividen BNGA dalam 8 tahun terakhir, BNGA sangat rutin sekali membagikan dividennya, di mana dividen payout ratio yang terakhir diberikan sebesar 55,74% dengan yield mencapai 8,98% bila dibandingkan dengan harganya per video ini dibuat. Bila disimulasikan, untuk dana pensiun, jika para sahabat investor berinvestasi 1 miliar rupiah saat ini di saham BNGA, maka
perkiraan passive income atau dana pensiun yang bisa diperoleh setiap tahunnya adalah dari kenaikan harga sahamnya dengan CAGR 7,3% setiap tahunnya, para sahabat investor bisa memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar 73 juta rupiah. Dan dari dividen yield-nya yang sebesar 8,98%, dengan catatan yield-nya bisa berubah setiap tahunnya, para sahabat investor memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar 89.800.000 rupiah. Sehingga, total rata-rata passive income atau dana pensiun yang bisa para sahabat investor peroleh setiap tahunnya bila berinvestasi di BNGA sebesar 1 miliar rupiah adalah 162.800.000 rupiah atau yield-nya mencapai 16,2% setiap tahunnya. Ini dana pensiun yang cukup lumayan besar. Dan yang terakhir, yang kelima, PT El Nusa Tbk yang berkode saham ELSA. Perusahaan terakhir yang kita rekomendasikan terakhir ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi, tepatnya di sektor minyak, gas, dan batu bara. Walaupun masih belum bisa dikategorikan sebagai saham blue chip karena kapitalisasi pasarnya hanya 3,7 triliun rupiah, tapi saham ini masih layak untuk direkomendasikan. Pertumbuhan CAGR pendapatan ELSA dalam 10 tahun terakhir mencapai 14,5% per tahunnya. Lalu, untuk pertumbuhan laba bersihnya dalam 10 tahun terakhir juga, CAGR-nya mencapai 8,5% per tahun. Sedangkan untuk pergerakan harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan CAGR-nya mencapai 3% per tahunnya. Akan tetapi, bila dilihat dalam 5 tahun terakhir, CAGR-nya mencapai 7,8% setiap tahunnya. Lanjut, untuk histori dividen ELSA, dalam 10 tahun terakhir, ELSA juga sangat rutin sekali membagikan dividennya, di mana dividen payout ratio yang terakhir diberikan sebesar 40,66% dengan yield mencapai 7,24% bila dibandingkan dengan harganya per video ini dibuat. Bila disimulasikan untuk dana pensiun, jika para sahabat investor berinvestasi 1 miliar rupiah saat ini di saham ELSA, perkiraan passive income yang bisa diperoleh setiap tahunnya adalah dari kenaikan harga sahamnya dengan CAGR 3% setiap tahunnya, para sahabat investor bisa memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar 30 juta rupiah. Dan dari dividen yield-nya yang sebesar 7,24%, dengan catatan juga yield-nya bisa berubah setiap tahunnya, para sahabat investor bisa memperoleh passive income atau dana pensiun sebesar 72.400.000 rupiah. Sehingga, total rata-rata passive income atau dana pensiun yang bisa para sahabat investor peroleh setiap tahunnya bila berinvestasi di ELSA sebesar 1 miliar rupiah adalah 102.400.000 rupiah atau yield-nya mencapai 10,2% setiap tahunnya. Oke para sahabat investor, itu tadi analisa 5 saham blue chip Indonesia untuk dana pensiun dengan update data, pertumbuhan jangka panjang, dan besaran dividen yang bisa diestimasi. Beberapa poin kunci yang bisa dicatat adalah, yang pertama, buat dana pensiun, kombinasi pertumbuhan plus dividen lebih ideal daripada cuma saham cepat naik. Yang kedua, pastikan kamu mengecek laporan keuangan terkini sendiri, karena data bisa berubah. Dan yang ketiga, diversifikasi penting, jangan hanya satu saham. Gunakan simulasi kepemilikan dengan memiliki beberapa lembar saham yang kamu pegang untuk memperkirakan pendapatan dividen masa depan. Oke para sahabat investor, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan update saham menarik lainnya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah 5 saham blue chip ini masih layak dikoleksi? Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, ayo investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!